Penghinaan Nabi Muhammad SAW terjadi dari zaman ke zaman. Kendati demikian, syiar Islam bukannya surut melainkan malah terus bersinar ke seluruh penjuru dunia. Nabi Muhammad adalah salah satu nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib untuk kita imani sebagai seorang Muslim. Bahkan, dalam 2 kalimat syahadat yang merupakan satu syarat untuk menjadi seorang Muslim. Selain kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka, kita tahu bahwa kedudukan Nabi Muhammad haruslah kita muliakan. Lalu, bagaimana jika ada seseorang yang menghina atau melecehkan Nabi Muhammad? Berikut 5 penghina Nabi yang berakhir tragis. 5. Abdullah bin Ubay bin Salul. Pada era Nabi ada tokoh munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Pemimpin kaum munafik di Madinah ini berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Di kota kita ini sudah banyak kaum muhajirin. Penggabungan kita dengan mereka akan seperti kata peribahasa, seperti membesarkan anak harimau. Sungguh, kalau kita sudah kembali ke Madinah, orang yang berkuasa akan mengusir orang yang lebih hina." Perkataan Abdullah bin Ubay itu didengar Zaid bin Arqam. Zaid kemudian menyampaikan informasi itu kepada pamannya, dan pamannya melanjutkannya kepada Nabi Muhammad. Tak berapa lama Abdullah bin Ubay menemui Rasulullah dan membantah bahwa ia berkata demikian. Hanya saja, pernyataan si munafik ini ketahuan bohong setelah Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 8. Mereka berkata, "Sungguh jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasulnya dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui." Maka datanglah Hubab atau Abdullah. Dia adalah salah satu anak Abdullah bin Ubay yang paling menonjol. Ia ikut dalam perang Badar, Uhud, dan lainnya. Mendengar sang ayah terus saja menghina Nabi, ia mengajukan diri untuk membunuh ayahnya sendiri. "Rasulullah, saya mendengar Anda menginginkan Abdullah bin Ubay dibunuh. Kalau memang begitu, berikanlah tugas itu kepada saya. Akan saya bawakan kepalanya kepada Anda," katanya. Tatkala Abdullah bin Ubay telah datang untuk masuk kota Madinah, dia menghadangnya di jalan. Dia mengatakan, "Berhentilah di tempatmu. Hari ini aku benar-benar akan mengetahui siapakah yang paling mulia dan siapakah yang paling hina." Abdullah bin Ubay berkata, "Celaka engkau, kenapa kau ini?" Anaknya mengatakan, "Engkau mengatakan begini dan begini. Hari ini aku benar-benar akan mengetahui siapakah yang paling mulia dan siapakah yang paling hina. Rasulullah SAW adalah paling mulia dan engkau yang paling hina." Dia menghalangi sang ayah masuk, sehingga bapaknya itu mengutus seseorang untuk mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda, "Biarkan dia." Setelah datang perintah Rasulullah SAW, maka dia pun mengizinkannya masuk. Kemudian tidaklah Abdullah bin Ubay, si munafik itu, hidup beberapa hari sampai akhirnya sakit perut lalu mati. 4. Abdullah bin Abi Sarah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada seseorang Nasrani dari Bani Najjar yang masuk Islam. Saat memeluk Islam, ia membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ia pun memiliki kedudukan sebagai sekretaris Nabi SAW. Selanjutnya, ia murtad dan kembali memeluk agama Nasrani. Setelah itu ia berkata kepada orang-orang, "Muhammad tidak mengetahui kecuali apa yang aku tuliskan untuknya." Kemudian Allah menakdirkan kematian untuknya. Di saat para kerabat orang itu menguburkan jenazahnya, ternyata tanah atau bumi tidak mau menerimanya. Bumi memuntahkan kembali jasadnya.
Awalnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya dituduh mengeluarkan jasadnya. Namun, hal itu ternyata berulang kali terjadi. Ketika dikuburkan, jasad itu muncul kembali ke permukaan. Para kerabatnya pun menggalikan kembali liang yang paling dalam untuknya. Tapi hasilnya tetap sama. Jasad itu keluar lagi ke permukaan tanah. Akhirnya mereka menyadari bahwa kejadian itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Dan jasad Nasrani itu diletakkan begitu saja di atas tanah. Nauzubillah. 3. Gigitan anjing. Suatu ketika, salah seorang penguasa Mongol menghendaki untuk masuk Kristen. Dia mengumpulkan banyak sekali manusia. Seorang uskup Nasrani datang untuk mengkristenkan penguasa itu. Uskup itu mulai mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tempat itu ada seekor anjing yang diikat. Anjing itu mulai menggonggong dan memutuskan talinya dan menyerang orang Nasrani tersebut. Maka orang-orang pun melindunginya dan mengeluarkan anjing itu dan kembali mengikatnya. Mereka mengatakan, anjing itu menyala kepadamu karena engkau mencela Muhammad. Dia mengatakan, tidak, itu hanyalah seekor anjing seperti anjing-anjing yang lain. Ia menyala kepadaku dan kepada orang selainku. Kemudian mereka mengikat anjing itu lagi dan mengencangkan ikatannya. Kemudian Nasrani itu mengulangi mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anjing itu menyala lagi dan memutuskan talinya. Kemudian menuju ke arah orang Nasrani tadi dan menggigitnya pada bagian lehernya sampai anjing itu membunuhnya. Maka masuk Islamlah 40.000 orang Nasrani setelah peristiwa ini, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. 2. Akibat mencela hadis Nabi. Imam Muhammad bin Ismail menyebutkan dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, saya mendengar dalam sebagian hikayat bahwa ada seorang munafik ketika mendengar sabda Nabi, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke bejana sehingga dia mencucinya terlebih dahulu, sebab dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Hadis riwayat Muslim. Orang munafik itu dengan nada mencela berkomentar, saya tahu kok di mana tanganku bermalam, ya di atas kasur. Maka tatkala terbangun di pagi hari, ternyata dia memasukkan tangannya ke duburnya hingga sampai siku-sikunya. Imam At-Taimi mengomentari kisah di atas, maka hendaknya seorang takut dari merendahkan sunnah Nabi. Lihatlah kesudahan mereka yang sangat mengenaskan itu. 1. Tidak bisa berjalan akibat menghina hadis. Al-Hafiz Abdul Hafiz memaparkan dalam kitabnya Bustanul Arifin halaman 112. Abu Yahya Zakaria As-Saji berkata, pernah kami berjalan di kampung kota Basrah menuju rumah sebagian ahli hadis. Kami pun tergesa-gesa berjalan cepat menuju rumahnya. Dalam rombongan kami ada seorang yang fasik agamanya, berkomentar dengan nada mengejek, angkatlah kaki kalian dari sayap para malaikat, janganlah kalian memecahkannya. Ternyata seketika itu juga dia tidak bisa berjalan. Dia tetap di tempatnya sampai kedua kakinya kering dan jatuh. Kisah semisal juga diceritakan oleh Ad-Dainawari dari Ahmad bin Shu'aib. Abu Dawud As-Sijistani berkata, suatu saat ketika kami belajar kepada seorang ahli hadis, ketika guru kami menyampaikan hadis Nabi, para malaikat meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Di dalam majelis ada seorang Mu'tazilah yang melecehkan hadis ini seraya mengatakan, demi Allah, besok saya akan mengenakan sandal yang berpaku lalu akan kuinjakkan ke sayap para malaikat. Dia pun melakukannya dan kedua kakinya langsung keras sehingga dimakan oleh rayap. Nauzubillah, sangat tragis balasan dan azab yang Allah berikan terhadap penghina Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa selalu mencintai Rasulullah SAW
Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.